berjumlah 8 orang, dengan tugas masing-masing yang tentu saja berbeda. Satu orang adalah wasit utama sebagai pemimpin jalannya pertandingan dan penentu segala keputusan di lapangan. Satu orang sebagai service judge sebagai penentu ada atau tidaknya kesalahan pada servis yang dilakukan pemain. Dan 6 wasit lainnya adalah linesman atau hakim garis sebagai pembantu wasit utama, yaitu menentukan arah jatuhnya shuttlecock, apakah masuk atau justru melebar keluar lapangan. Pertandingan juga baru akan dimulai setelah wasit utama melemparkan koin sebagai penentu pemegang servis pertama. Selain sebagai pemimpin lapangan, wasit juga berhak memberikan hukuman kepada para pemain jika dianggap menyalahi aturan. Wasit utama memiliki 3 buah kartu sebagai tanda peringatan, dan terdapat 3 tahap pula dalam pemberian kartu. Kartu kuning untuk peringatan kecil, kartu merah untuk peringatan sedang, dan kartu hitam untuk peringatan berat. Namun tak jarang ditemukan, pemberian kartu tersebut terkesan aneh dan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan pemain. Seperti halnya pemain ganda putra Indonesia, Marcus Gideon, yang pernah merasakan kepahitan dicurangi oleh wasit. Tepatnya pada pertandingan babak pertama kejuaraan All England 2019, ketika Minion berhadapan dengan Liu Shen dan Zhang Nan. Terdapat insiden kontroversial kala itu, ketika sang wasit asal Inggris, Amanda Bahlam, memberikan hukuman kartu merah kepada pemain kelahiran Jakarta tersebut. Pemberian kartu merah dikarenakan Marcus dinilai terlambat masuk ke lapangan ketika game kedua akan segera dimulai. Tentu saja itu memicu emosi Marcus karena ia merasa dirinya masuk ke lapangan bersamaan dengan lawan. Tak terima akan keputusan wasit, Marcus melancarkan aksi protesnya, didukung dengan Kevin. Kendati demikian, Balaam tetap bersikukuh dengan keputusannya, dan menganggap Marcus tidak profesional dan mencoba untuk mengulur waktu pertandingan. Dalam peraturan bulu tangkis, ketika pemain mendapat kartu merah, maka pemain lawan akan dapat melakukan servis dan mendapatkan poin jika terjadi rally panjang. Hal tersebut dianggap Marcus sangat berpengaruh pada pertandingan mereka kala itu, karena keduanya merasa terus berada di bawah tekanan lawan. Hingga Minion harus takluk di bawah pasangan Cina dengan skor rubber game 19-21, 22-20, dan 17-21. Beberapa saat setelah pertandingan tersebut selesai, video insiden kartu merah Marcus kemudian beredar di banyak sosial media dan menyulut emosi badminton lovers Indonesia karena wasit dinilai curang dan pemberian kartu merah untuk Marcus dianggap sangat konyol. Ini bukanlah kali pertamanya. Dilansir dari Indosport.com, Minion juga merasakan kecurangan wasit dalam pertandingan mereka sebelumnya, yaitu ketika semifinal Indonesia Open 2018 ketika melawan duo match asal Denmark. Sejak awal berjalannya pertandingan, Kevin dan Marcus menganggap wasit sangat rasis terhadap mereka. Kemudian dibuktikan ketika Kevin melancarkan protes, wasit justru dengan cepat memberikannya kartu kuning. Sementara wasit dengan cepat mengabulkan permintaan pasangan Denmark ketika meminta melakukan peninjauan ulang meski sudah lewat jauh pertandingan, yang seharusnya hal tersebut tidak diperbolehkan. Penonton yang memenuhi Istora pun dengan sangat riuh menyoraki aksi curang sang wasit. Insiden kontroversial tidak berhenti sampai di situ. Berlanjut ketika keduanya ingin keluar lapangan. Wasit justru menghampiri dan mengatakan keduanya bermain dengan sangat tidak baik dan mengancam akan memberikan kartu hitam. Sementara kartu hitam berarti pemain dinyatakan gugur atau kalah tanpa hormat. Hal itu tentu saja membuat Minion tersulut emosi. Seusai pertandingan, Marcus mengutarakan keheranannya. Masa iya kita dikasih kartu hitam? Memangnya kita ngapain? Bunuh orang? Wasit kok bisa-bisanya dipilih yang tidak adil seperti itu? Imbuhnya. Dikutip dari Kompas.com, tak hanya Minion, pada final Hong Kong Open 2019 lalu, wakil tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting
menelan kekecewaan tidak keluar sebagai pemenang karena wasit yang dinilainya curang. Wasit melakukan keputusan kontroversial di poin kritis babak rubber game-nya melawan wakil tuan rumah, Lee Seok-yu, yaitu pada poin 21-20. Dalam poin penentuan tersebut, wasit justru secara sepihak memberikan keputusan bahwa Ginting melakukan foul di mana raket tunggal putra andalan Indonesia itu dianggap melewati atau mengenai net. Padahal dalam tayangan ulang, Ginting sama sekali tidak ditemukan adanya masalah. Protes Ginting pun hanya dianggap angin lalu. Hingga wasit tetap memberikan poin telak untuk Lee. Melalui poin tersebut, Ginting yang kala itu meyakinkan kemenangan karena permainannya yang apik harus takluk dari jagoan tuan rumah tersebut. Terlihat pula Lee yang melompat kegirangan dengan keputusan wasit. Sementara pelatih tunggal putra Indonesia, Hendry Saputra, meski menyampaikan ketidakpercayaannya atas keputusan wasit, ia juga menyampaikan, tuan rumah bisa saja melakukan segala cara untuk dapat memenangkan pertandingan final. Jauh dari sebelum terciptanya insiden Minion maupun Ginting yang mengundang banyak perhatian warganet, Sport.com menjelaskan ada yang lebih menarik, yaitu dalam kejuaraan Hong Kong Open 2006 silam. Wakil merah putih kala itu, Taufik Hidayat, juga pernah mengalami hal serupa. Ia bahkan mengambil keputusan yang cukup mengejutkan semua orang, termasuk sang lawan, Lin Dan. Pertandingan yang ditunggu para penonton dengan julukan duel panas itu berakhir dengan Taufik yang memutuskan untuk mengakhiri pertandingan yang baru saja berjalan selama 3 menit dalam kedudukan 4-1. Hal tersebut terjadi karena keputusan hakim garis yang dinilai Taufik tidak adil. Hakim garis sempat memutuskan shuttlecock pukulan Lindan keluar garis. Namun keputusan tersebut berubah sesaat kemudian secara tiba-tiba. Tak terima dengan keputusan tersebut, Taufik sempat melakukan protes, namun dirasa sia-sia, karena poin tetap bergulir untuk tunggal putra asal Cina tersebut. Keputusan Taufik untuk walk out menjadikan Lindan melaju mulus ke semifinal setelah kemenangan kontroversialnya tersebut. Karena insiden ini, banyak laman dari berbagai negara menyebarkan berita dari walkoutnya sang juara Olimpiade tersebut. Dikutip dari laman South China Morning Post, juara dunia 2005 itu bisa saja menghadapi skorsing minimal 3 bulan dari kompetisi internasional karena kemarahannya. Ketua Federasi Bulu Tangkis Internasional, Paisan Rangsikitpo, mengatakan Indonesia telah melanggar aturan dari kode perilaku pemain yang berurusan dengan kegagalan untuk menyelesaikan pertandingan. Namun setelah melakukan perundingan akan masalah ini, skorsing Taufik tak jadi dilancarkan. 2 minggu setelah kasus walkoutnya tersebut, Taufik yang semula bungkam akhirnya meminta maaf atas keputusannya. Saya meminta maaf karena walkout, tapi hakim garis memang salah. Semua bisa melihat itu, imbuhnya. Menimbulkan kerugian bagi para atlet. Apakah menurut kawan Magista, BWF perlu melakukan peninjauan untuk para wasit sebelum pertandingan? Komen di bawah ya guys.